Gimana dengan cewek Indonesia cantik-cantik atau tidak? Ya, lumayan. You know. No, Foto cewek, you know. maybe a little bit. Yeah. Ya, cantik. Halo viewers, jumpa lagi di Indoposko Channel. Ini adalah channel resmi dari indoposko.id, indopos.co.id, serta koran Indopos. Jangan lupa tetap pantau di channel kita karena kita akan memberikan informasi-informasi yang sangat penting dan berguna buat Anda sekalian. Pada rubrik hari ini, di rubrik Ngaco, Ngobrol ala Indoposko, kita akan mengangkat tema tentang investasi di Lombok. Kita tahu bahwa pandemi sudah menurun, protokol kesehatan juga sudah mulai dilonggarkan, pemakaian masker di luar ruangan juga sudah mulai dihapuskan. Itu artinya potensi investasi, potensi kegiatan masyarakat, potensi roda-roda perekonomian akan kembali bangkit kembali. Nah, peluang ini harus ditangkap oleh pemerintah dan semua stakeholder yang ada untuk merebut pasar-pasar yang dulu sempat kosong. Nah, itulah sebabnya maka ada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi sudah mengatakan bahwa optimisme yang sangat tinggi bahwa perekonomian nasional akan bangkit lagi dan investor-investor akan masuk lagi ke Indonesia, dan selain mengangkat perekonomian nasional juga merekrut tenaga-tenaga pekerja Indonesia. Sekarang ini kita sedang kedatangan tamu dari Invest Island, ya, sebuah perusahaan investasi yang beroperasi di Lombok, khususnya Lombok Barat, yang mereka membangun Green Melia. Kemudian saat ini proyek yang akan datang adalah Mandala, dan kita sudah kedatangan CEO dari Invest Island, Mr. Kevin Diser. Halo Mr. Kevin, apa kabar? Kabar baik. Saya panggilnya Kevin saja ya. Kevin saja, Biar bagus. kita akrab. Okay. Bersama Kevin ada Marketing Director Anas Muklis. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semua ya? Ya, sehat. Pertama saya ke Kevin. Kevin, mungkin bisa diceritakan awal mula Kevin merintis Invest Island ini seperti apa? Kita mulai Invest Islands 2014 sebagai developer di Lombok. Awal-awal beberapa tahun kami cuma membantu investor dari luar negeri supaya mereka bisa beli kaflingan, bisa beli tanah dengan cara yang aman. Beberapa tahun kemudian, kira-kira 3 tahun yang lalu kami sudah mulai ada proyek pembangun hotel. Sekarang hotel yang Bapak bilang tadi, proyek yang terbesar dari perusahaan kami sekarang namanya Grand Melia. Ada 2 proyek, Grand Melia sama Mandala, tapi tetap sampai sekarang kalau ada investor yang mau beli 1 kafling, 2 kafling dan mau membangun 1 villa atau 1 hotel di luar proyek yang Grand Melia atau Mandala, masih tetap bisa. Kenapa memilih Lombok? Awalnya pergi ke Lombok cuman liburan saja. Awalnya liburan doang ya? Iya, liburan saja. Nggak ada saja. berpikir untuk berinvestasi di situ? Tidak, cuman pengen liburan beberapa minggu atau beberapa bulan, tapi langsung jatuh cinta sama Lombok, sama Pulau Lombok, sama masyarakat Lombok. Sampai sekarang masih menurut saya Lombok nomor 1 di Indonesia, yang terbaik, yang terbagus untuk pariwisata. Dan untuk mulai bisnis awalnya seperti coincidence. Saya cuma pengen investasi sendiri, mau beli 1 tanah, tapi situasinya susah. Saat itu? Sangat susah karena bahasa Indonesia waktu saya datang pasti belum bisa. Kalau kurang aman dan kurang ngerti aturan lokal, banyak investor dari luar negeri mungkin tidak berani investasi di sini. Dan kalau di Bali sudah 30 tahun atau 40 tahun pasti sudah gampang untuk investor. Kalau di Jakarta pasti sudah gampang juga. Tapi 8 tahun yang lalu di Lombok susah sekali. Dan saya budgetnya waktu itu masih lumayan kecil, dan takut
uangnya hilang. Modal terbatas ditipu repot kan? Exact, ya. Makanya saya lebih bagus cari solusi, mau belajar caranya yang aman, mau belajar bahasa Indonesia, mau belajar aturan, mau ketemu sama notaris yang bagus, sama broker yang bagus, mau melihat mungkin 100 lokasi sebelum ambil keputusan. Makanya prosesnya sedikit lama, tapi saya memutuskan tanah yang terbagus menurut saya. Berarti sekarang Invest Island bisnisnya ada 3 ya, Green Malia, kemudian Mandala, ya, lalu tanah-tanah kapling. Ya, benar. Itu dijual ke investor? Dijual ke investor. Ada yang kami masih pegang sertifikat yang kami tidak mau menjual. Contoh beachfront, kalau Grand Media kan punya 2 lokasi langsung di depan pantai 2 hektar, sama di bukit 16 hektar kira-kira. Kalau yang di pantai kami tidak menjual. Lebih bagus kita pegang, kita cari investor untuk membangun, tapi lebih bagus tetap milik perusahaan kami. Saya ke Anas. Bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Inggris bisa ya. What specific is your market to sell the product of Invest Island? Yeah. So I'm sorry. You Indonesian investor or foreign investor? Yeah. At the beginning, we start with at the beginning we start with the bule. Normally, we focus with the foreigners. Yes. But in the last year or so, we are focusing now a lot in the Indonesian market, because we noticed that the Lombok has great appeal with Indonesian, and especially after the MotoGP Mandalika circuit. After the MotoGP, people like, wow, Lombok is so much in that they want to travel more and more, and we decided, yes, is the time now for us to explore more the Indonesian market and focus more to Indonesian, especially Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan. We have several locations, several people that are interested on Lombok. Is it hard for you to sell that product to Indonesian investor? It's something we just started now. Yeah. So people sometimes still have a bit of old idea about Lombok. Like Lombok is far away. From it's not like Bali, right? Bali more developed, Lombok not yet. But the moment they come to Lombok and they see the natural beauty of Lombok, they just ask themselves, why did I not know before about Lombok? Because Lombok is beautiful. Do you think, bahasa Indonesia saya lupa. Yeah. Menurut Kevin, apakah suatu saat Lombok bisa menyamai Bali? Someday mungkin, tapi Pulau Lombok beda banget sama Bali. Terutama apa? Kulturnya? Kulturnya beda, nature-nya juga beda. Kalau di Lombok kan bisa kelihatan di video ini, contoh lebih banyak pantai-pantai yang masih bersih, yang pasar putih. Kalau development juga di Lombok, areanya luas sekali. Kalau di Bali sepertinya fokus di daerah Denpasar sama Kuta sama Canggu, semuanya sempit. Tapi kalau di Lombok ada puluhan pantai, makanya development bisa jadi lebih besar daripada Bali, tapi tetap tidak terlalu sempit. Artinya opportunity-nya lebih tinggi ya? Menurut saya waktunya lebih bagus sekarang di Lombok. Saya masih muda, cuman umur 37 tahun. Kalau saya mau investasi di Bali harus mulai 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Kalau di Lombok waktunya masih bagus. Makanya opportunity kalau hari ini di Lombok masih banyak sekali. Kalau di Bali ya waktunya mungkin sudah sedikit lewat. Masih bagus di Bali, tapi harganya sudah lebih tinggi.
Anas, what do you do to convince the investor to buy a product? To convince them that this product is good or this product is prospect. Yeah. Well, there is one thing definitely that we are good at, and is the aman we can give in the due diligence in the land, on the land, ownership and everything. This is the way that people can be, you know, relax when they approach the idea of investing in Lombok. Second, we provide strategic locations in Lombok. Locations that in the next 3 to 5 years going to be very, very famous around the world, no doubt. Because like places like these ones, you don't find, and I traveled around the world, Australia, like Europe and everywhere, and you don't find similar beauty like these places. This is heaven, yeah. It is close to close to Jannah. Close to Jannah. Kevin, ke depan Lombok ini mungkin akan sangat prospek ya, akan sangat prospek. Nah, apa targetnya Kevin dengan Invest Island ini untuk dengan usaha yang dirintis ini? Apakah dalam 1 tahun 2 tahun ini semua sold atau apa? Kalau proyek Grand Melia sama Mandala yang kami lagi kerjakan, lagi promosikan, targetnya semuanya sebelum akhir tahun ini semuanya sudah sold out atau akhir tahun ini ya. Kalau bisnisnya bisnis kaflingan tetap dari awal sudah 7 atau 8 tahun yang lalu sampai mudah-mudahan 10 tahun atau 20 tahun lagi tetap kita masih dapat lokasi yang bagus, yang lokasi yang punya potensial tinggi, dan tetap masih kita bisa promosikan sama investor dari luar negeri atau investor dari Jakarta, dari Surabaya, supaya mereka bisa bangun satu rumah atau bikin hotel. Itu tetap pasti masih kita akan lanjut. Apa yang membuat Kevin yakin bahwa itu nanti akan sold out? Apa yang membuat, apa keuntungannya, apa benefitnya bagi orang yang membeli di Mandala ataupun Grand Melia? Kalau Mandala nomor 1, awalnya ide kami cuman mau bikin proyek mungkin 15 atau 20 unit. Ini cuman proyek untuk keluarga sama teman-teman. Tapi 1 tahun atau 2 tahun yang lalu waktu kita mulai, masih dunia kan masih pandemi. Idenya Mandala antara kita ngomong, kita mulai lihat video, dan kita mulai kerja sama arsitek. Konsepnya bagus sekali, dan kita mulai ngomong sama teman-teman, kita mulai ngomong sama tim di dalam perusahaan kita, dan interestnya kita lihat interestnya dari semua orang lebih tinggi dari kita harapkan. Makanya daripada cuman bikin proyek 15 unit atau 12 unit atau 20 unit cuman antara kita sendiri, lebih bagus kita bilang kenapa kita tidak promosikan di luar negeri atau biar banyak orang yang bisa ikut proyek Mandala. Konsepnya Mandala Eco Village, karena banyak orang habis 2 tahun pandemi atau lockdown, pengen lebih dekat sama nature, lebih dekat sama tempat alami, lebih mungkin makan lebih sehat, pengen punya kebun sendiri, pengen bisa lebih tenang. Ya benar. Makanya untuk jawab pertanyaannya tadi, untuk Mandala interestnya tinggi sekali. Kalau kita jual per phase 1 contoh 15 unit, phase 2 15 unit. Kalau sudah terjual semuanya, kita nunggu saja. Mungkin kita nunggu sampai
ada desain baru dari arsitek, atau mungkin kita nunggu sampai infrastruktur sudah 50% baru kita jual lagi. Tapi kalau waktu kita sudah rilis 15 kafling atau 20 kafling lagi, pasti langsung ini sudah cepat sekali sudah dijual, karena pertanian dari market, dari pasar tinggi sekali untuk proyek seperti Mandala. Harganya juga Mandala lumayan kecil, tanahnya kecil, dan tidak langsung, lokasinya tidak langsung di pantai. Kalau di atas bukit harganya masih murah per meter persegi atau per are. Bangunannya juga lebih eco-friendly, ke bambu, ke kayu, makanya materialnya masih murah. Satu unit sama satu kafling bisa 1 M atau 1,5 M dapat hak milik. Bisa luas tanah, ada yang 5 are, ada yang sampai 10 are, tergantung. Kalau satu orang mungkin dia jomblo cuman mau butuh 1 unit, 1 unit tidak butuh dapur juga. 5 are cukup, udah luas ya, itu 3 are sudah cukup juga. Kalau satu keluarga mungkin punya 3 anak-anak, pengen punya 3 kamar, mungkin lebih bagus kita rekomendasi 8 atau 10 are, biar tetap ada garden. Stylenya kan karena tanah masih murah, beda sama di Bali. Kalau 10 are di Bali pasti ada 10 unit, tapi tembok semua, semen semua. Kalau di Lombok 10 are 1 unit, masih ada kebun, ada kolam, tapi masih ada luas untuk tanam pohon. Jadi keunggulannya tanahnya lebih murah. Ya. Lalu infrastruktur apa yang menjadi tanggung jawab Invest Island, atau infrastruktur apa yang dibangun untuk membuat orang-orang nyaman di situ? Ya, infrastruktur minimal semua kafling yang kami jual selalu dapat jalan semen atau jalan aspal. Sama koneksi ke air. Kita bikin sumur bor 80 meter, 100 meter, 120 meter tergantung lokasinya, sama listrik. Listrik cukup biasanya 7 kilowatt cukup untuk bangun, sama energi konsumsi mungkin untuk rumah kecil lah. Jalan raya? Dikoneksi sama jalan raya, tapi banyak koneksi kan di Lombok masih di atas bukit. Itu tanggung jawab kami, harus bangun jalan untuk koneksi sama lokasinya. Jadi sekarang nih berarti target sekarang investor, potensial investor from foreigner or local Indonesia? Anas. For now, majority are foreigners. For now? Foreigners. How many yes. percent? Of our clients? Yes. 90%. 90% foreigner? Oh. 90% foreigners, yes. The demand to come in Indonesia, the brand Indonesia is big in the world. And the trends that we look into the marketing show a steady growth for all Indonesia, and Lombok even more. Also because it's 30 minutes flight from Bali. So you can spend your time in Lombok, relax, peace. Then you can go to Bali, eat in restaurants, enjoy Bali as well, and then come back again to your bubble, to your peaceful place. To Jakarta is only 1 hour and a half. So you go there, you relax for your weekend, and you can go back. Singapore, same thing. And now with the direct flights, more and more people now also interested from Dubai, from the UAE, from Australia, Singapore, Hong Kong, and also a lot of Europeans now. Kevin, untuk pertanyaan kita sebelum kita stop, kita close ya. Apa harapan Kevin untuk bisnis ini? Harapan terhadap pemerintah? Apa yang ingin diharapkan supaya jika Kevin bisa mengabarkan kebaikan kepada orang luar negeri, otomatis nanti investor akan datang lah. Investor akan datang ke Indonesia, dan itu bagus untuk pembangunan Indonesia. Nah, harapan apa yang ingin Kevin sampaikan? Ya, kita bisa lihat sudah beberapa tahun kan progres dari pemerintah. Jokowi kan dia coba membantu investor dari luar negeri sudah beberapa tahun, sudah 9 atau 8 tahun. Sudah lebih gampang sekarang daripada dari 5 tahun yang lalu sih. Tapi kita berharap
selama 5 tahun atau 10 tahun, 15 tahun tetap akan lanjut menggampang investasi atau aturan untuk mempermudah aturan untuk investor supaya mungkin pemerintah akan mengawasi aparat juga biar selalu gampang di daerah juga di lokasi. Mungkin kalau pajak juga akan turun. Pajak naik terus. Tapi sudah lebih bagus dan kalau dibandingkan sama apa yang saya dengar 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, Indonesia sudah bagus tempat, sudah gampang. Sudah mulai gampang. Ya. Pertanyaan terakhir, Kevin betah nggak tinggal di Indonesia? Apa ada nggak kemungkinan tinggal selamanya di Indonesia? Saya betah sekali. Saya sudah rumah saya. Saya sudah punya KTP Indonesia juga. Iya? Sudah punya. WNI atau residen? Masih KTP warga negara asing. Tapi semacam residen permanen. Iya, benar. Tapi tetap saya pulang ke negaranya sekali setahun atau sekali 2 tahun. Tapi rumah saya sudah, hati saya di Indonesia. Bagaimana dengan cewek Indonesia, cantik-cantik atau tidak? Ya, lumayan. You know. No. Talk about cewek, you know. Maybe a little bit, yeah. Ya, cantik sekali. Anas, what is your opinion about Indonesian, about food, about culture? Yeah, well, Indonesia for me now, as Kevin said, it's home. I'm from Italy. How long you been in Indonesia? And now 4 years, 5 years. Oh, yeah, okay. Yeah, constantly. I was based in Denmark before, working for Invest Islands, in Italy as well. But Indonesia for me now is absolutely in the perfect position for good growth in the future. The beauty of Indonesia is unique, and definitely it's culturally so diverse and peaceful. So like this is place that definitely can become home for many other people, I think. As a lifestyle. We have friendly people in Indonesia. Very friendly, and very diverse. Married or not? Not yet. So you have an opportunity to marry with local Indonesian? Well, maybe. We will see. Okay. You must marry Indonesian local, so you get land for your ownership land. Yeah, if I marry with her, will be with love, for love. Yes, of course. Right? That's good. I agree with you. Okay, Kevin, thank you for coming to Ngaco, Ngobrol ala Indoposko. This is Ngobrol is talk show. Indoposko is our brand. Indoposko. Oke. Terima kasih atas Sama-sama. terima Thank you so much. Thank you, Anas. Thank you. Oke, viewers, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita dengan Kevin dan Anas. Semoga ada pencerahan buat para viewers sekalian dan ada manfaat yang bisa dipetik dari obrolan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita tetap semangat lagi membuat konten-konten kita selanjutnya. Bye-bye, sampai jumpa di program-program selanjutnya. Thank you.